5.3 kalau ada. Halo Pak David dan teman-teman semua, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proposal proyek kami yang berjudul Analisis Etika dalam Penggunaan Teknologi AI oleh Mahasiswa terhadap Reputasi Universitas Multimedia Nusantara. Kami beranggotakan 4 orang, ada saya Alvin Valiafta, ada Farel Abrar Subaka, ada Darren Sebastian, dan yang terakhir ada ketua kami Nathan Triwira Chandra. Ya, ini adalah latar belakang kami. Jadi di era digital yang berkembang pesat, teknologi kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian penting dalam kehidupan, termasuk perguruan tinggi. AI memiliki potensi besar untuk membantu mahasiswa dalam berbagai aspek, mulai dari pembelajaran, penelitian, hingga pengembangan proyek kreatif. Hal ini mendukung universitas untuk tetap kompetitif di tengah persaingan global dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi. Namun, penggunaan AI juga memunculkan tantangan etis, seperti resiko kecurangan akademik, isu privasi dalam penelitian, dan potensi dampak negatif pada reputasi universitas jika kebijakan etika tidak diterapkan secara tegas. Nah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan pendidikan tinggi di era digital. Lalu ada rumusan masalah. Sini yang pertama ada bagaimana penggunaan teknologi AI oleh mahasiswa mempengaruhi reputasi universitas dari perspektif etika. Yang kedua ada bagaimana penerapan prinsip etika dalam penggunaan AI oleh mahasiswa dapat mendukung keberlanjutan universitas. Lalu yang terakhir, apa saja tantangan utama yang dihadapi universitas dalam mengelola penggunaan AI oleh mahasiswa untuk memastikan reputasi dan keberlanjutan. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis dampak penggunaan teknologi AI oleh mahasiswa terhadap reputasi universitas dalam sudut pandang etika. Terus yang kedua ada mengidentifikasi peran prinsip etika dalam penggunaan teknologi AI oleh mahasiswa untuk mendukung keberlanjutan universitas. Terus yang terakhir ada mengungkap tantangan dan solusi yang relevan dalam mengelola penggunaan teknologi AI oleh mahasiswa untuk memastikan reputasi dan keberlanjutan universitas. Lalu ada manfaat penelitian. Sini yang pertama ada memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur terkait etika, teknologi AI, reputasi, dan keberlanjutan di sektor pendidikan tinggi. Terus ada memberikan rekomendasi strategis bagi universitas dalam menyusun kebijakan penggunaan teknologi AI oleh mahasiswa yang etis dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada meningkatkan kesadaran mahasiswa dan pihak universitas untuk pentingnya penerapan etika dalam penggunaan AI sehingga menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan inklusif. Oke, lanjut ke bab 2 penelitian terdahulu. Jadi yang pertama ada 2.1 state of the art atau penelitian terdahulu. Di sini kelompok kami nyaring 10 penelitian terdahulu mulai jurnal dan artikel. Kemudian penelitian-penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan tinggi, terutama dalam etika. Di sini tiap tabelnya itu ada nomor, judul jurnal, penulis, tahun, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, responden, dan hasil. Oke, bisa di-scroll, ini ada 10. Oke, ya. Kemudian 2.2 konsep etika. Pada intinya, etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai kehidupan. Next, 2.3 teknologi di sektor pendidikan tinggi. Intinya teknologi menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari transformasi pendidikan tinggi, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional, aksesibilitas pendidikan, dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada 2.4 reputasi universitas. Pada intinya, reputasi universitas merupakan salah satu aset strategis yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan dan daya saing institusi pendidikan tinggi. Next. 2.5 etika dan keberlanjutan teknologi di universitas. Integrasi etika dalam penggunaan teknologi di universitas menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam era digital ini. Etika berperan sebagai landasan dalam memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung tujuan keberlanjutan baik dalam operasional maupun sosial. Selanjutnya ada 2.6 tantangan etis dalam penggunaan teknologi.
Penerapan teknologi di universitas tidak terlepas dari berbagai tantangan etis yang kompleks. Salah satunya tantangan utama adalah perlindungan privasi data, di mana penyalahgunaan data mahasiswa atau staf dapat merusak kepercayaan publik terhadap universitas. Lalu di sini ada bab 3, yaitu metode penelitian. Sorry, ini belum diganti. Jadi yang pertama ada pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian kita menggunakan metode kualitatif untuk memahami pandangan dan pengalaman mahasiswa UMN secara mendalam tentang bagaimana teknologi berpengaruh pada reputasi dan keberlanjutan universitas. Lalu selanjutnya 3.2, jadi penelitian ini bersifat deskriptif dengan fokus pada menggali pengalaman pribadi mahasiswa terkait kebijakan teknologi. Lalu selanjutnya ada 3.3, populasi dan sampel. Populasi yang kita gunakan adalah masuk OMN dengan sampel 5 mahasiswa yang dipilih secara acak, secara purposif sesuai dengan kriteria pengalaman mereka menggunakan teknologi dalam konteks akademik dan keberlanjutan universitas. Selanjutnya ada 3.4, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan pertanyaan semi terstruktur untuk mengeksplorasi pandangan tentang etika, teknologi, dan dampak reputasi dan kontribusi teknologi pada keberlanjutan. Lalu teknik ada instrumen penelitian 3.5, lalu 3.6, teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis sistematik dimulai dengan pengodaan hingga pengelompokan tema utama untuk memahami hubungan antara teknologi, etika, dan keberlanjutan. Lalu selanjutnya ada 3.7, validitas dan reliabilitas. Validitas dijaga melalui triangulasi data dan member checking, sementara reliabilitas diupayakan dengan konsistensi panduan wawancara dan pencatatan data yang akurat. Ini keempat, analisis dan hasil. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini, kami sudah mendapatkan 5 hasil wawancara. Yang pertama dari mahasiswa sistem informasi, yang kedua juga, yang ketiga juga, yang keempat juga dari mahasiswa informasi, dan yang kelima juga. Jadi hasil wawancara ini, eh, mahasiswa UMN menyadari manfaat penggunaan teknologi, khususnya AI, dalam mempercepat proses pembelajaran. Namun mereka juga menekankan bahwa penggunaan teknologi secara tidak etis seperti plagiarisme atau manipulasi sistem dapat merusak reputasi UMN dan mempengaruhi keberlanjutan akademiknya. Mahasiswa menganggap bahwa universitas perlu lebih proaktif dalam mengedukasi mereka tentang etika penggunaan teknologi untuk memastikan integritas akademik terjaga. Selanjutnya, dalam 4.2 yaitu analisis dan pembahasan, di sini membahas tentang pandangan yang terkait dalam penggunaan teknologi, khususnya AI dalam kegiatan akademik, serta dampak terhadap reputasi dan keberlanjutan universitas. 4.1 sini ada penjelasan tentang penggunaan AI dalam pendidikan. Mahasiswa umumnya menganggap bahwa penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi dalam meningkatkan tugas dan riset. Mereka menyadari bahwa teknologi ini bisa menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam mempercepat proses pembelajaran. Namun, mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran jika AI digunakan secara tidak etis, seperti untuk mencontek dan menghindari proses belajar yang mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa meskipun teknologi memiliki potensi positif, tergantung yang berlebih, ketergantungan yang berlebihan atau penyalahgunaan dapat merusak kualitas pendidikan dan pengembangan keterampilan kritis mahasiswa. Selanjutnya, 4.3.2 ini menjelaskan tentang dampak penggunaan teknologi tidak etis terhadap reputasi universitas. Di sini, sebagian besar mahasiswa sepakat bahwa penggunaan teknologi secara tidak etis, seperti plagiarisme atau manipulasi sistem, dapat berdampak buruk
pada reputasi UMN. Mereka menganggap bahwa tindakan seperti ini dapat mencoreng nama baik terhadap kualitas pendidikan juga. Selanjutnya, 4.3.3 peran teknologi dalam keberlanjutan universitas. Teknologi dianggap sebagai alat yang dapat mendukung keberlanjutan, baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan maupun efisiensi administrasi. Namun, mahasiswa juga mengingatkan bahwa jika teknologi disalahgunakan, seperti digunakan untuk menghindari tugas akademik, hal ini dapat merugikan keberlanjutan universitas dalam hal mempertahankan standar akademik yang tinggi. Lalu 3.4 peran universitas dalam mengedukasi etika teknologi. Di sini mahasiswa menyarankan bahwa universitas perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mendidik mahasiswa mengenai etika teknologi. Mereka menginginkan adanya pelatihan, seminar, atau mata kuliah yang membahas tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. 3.5 di sini membahas tentang pengaruh perilaku mahasiswa terhadap reputasi universitas. Mahasiswa percaya bahwa perilaku mereka dalam penggunaan teknologi dapat memengaruhi reputasi universitas. Sebagian besar mereka merasa bahwa universitas harus lebih tegas dalam mengatur penggunaan teknologi dan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai etika digital. Di sini bab 5 kesimpulannya yaitu teknologi AI memberikan manfaat besar, terutama dalam mendukung pembelajaran dan penelitian di lingkungan pendidikan tinggi. Namun, penggunaan yang tidak etis seperti plagiarisme atau manipulasi sistem dapat merusak reputasi universitas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Reputasi universitas sangat dipengaruhi oleh perilaku mahasiswa dalam penggunaan teknologi, yang juga berdampak pada keberlanjutan universitas, baik secara akademik maupun operasional. Oleh karena itu, penting bagi universitas untuk mengambil langkah aktif dalam mendidik mahasiswa tentang etika penggunaan teknologi agar integritas akademik tetap terjaga dan reputasi universitas semakin kuat. Dan sarannya yaitu Universitas Multimedia perlu merancang kebijakan yang jelas dan tegas terkait etika penggunaan teknologi khususnya AI dalam konteks akademik, program pendidikan, seminar, dan mata kuliahnya. Juga harus diintegrasikan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya tanggung jawab dalam era digital. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.